Kalau kita nggak konsep ya cuma pelengkap doang. Iya, Pelengkap bagi mentor-mentornya. Jadi segala sesuatu kita harus terkonsep. Jadi begitu kita mengajak itu udah siap. Ini need-nya yang bergabung itu apa gitu. Jadi jangan maunya kita tapi maunya yang mau bergabung. Iya, siap-siap. Motivasinya mereka gitu Pak ya. Apa Iya, gitu? kita ikutin mereka dulu, alurnya kemana, baru nanti kita arahkan ke kita. Inilah konsepnya seperti ini, sistem kerjanya seperti ini. Ya. Nah, untuk lebih epic sebenarnya karena kita kan baru kenal ya. Jadi kalau update TPS itu lebih baik by phone. Karena Sekarang Mama Zoom pakai laptop lah. HP kan ada mau nominal yang harus dibayarkan. Otomatis mereka nggak akan percaya. Jadi kalau dengan by phone itu Suaranya hilang Pak. Iya hilang suaranya. Suaranya hilang Pak. Jaringan. Sudah, bisa Pak? ya, bisa ya, sudah ya. Dengeran ya? Dengeran ya? Ah, sudah masuk Pak. Ya. Ya artinya awalnya kayak itu, kita need-nya dulu yang mau gabung itu apa alurnya. Jangan begitu dia baru masuk udah kita tungguin copy paste, mereka bingung. Ya. Apalagi begitu copy paste terlalu kebanyakan, mereka kondisi sekarang itu orang itu malas baca sebenarnya. Malas baca. Jadi lebih baik kita yang spesifik aja. Ini seperti ini, konsepnya seperti ini. Ketika mereka udah mulai masuk ke sistemnya baru. Jadi nggak usah dikasih videonya itu terakhir setelah dia closing baru kita itu ya. Di artinya dalam bisnis networking itu kita harus punya konsep. Ya seperti Mas Udin sendiri kan punya kolam gitu ya. Sama saya juga seperti itu, begitu masuk kita masukin ke grup saya bina, nggak langsung hari ini jadi. Jadi shopper itu biasanya dalam waktu seminggu mereka akan upgrade. Jadi jangan begitu udah masuk dibiarkan, enggak. Tugasnya kita sebagai mentor itu membina terus mengarahkan, ini bisa seperti ini, jalannya seperti ini. Itu aja sih dari yang saya lakukan. Alhamdulillah sekarang banyak sekali yang update udah mulai banyak. Itu aja sih. Mantap Pak. Kayaknya mungkin ada. Tidak dapat berapa PS Pak? Ya, jadi AM ya? Insya Allah Pak. Iya. Ada yang mau sharing lagi Pak? Silakan. Kita nanti sifatnya grup ini kita diskusi aja ya. Jadi ya. tersentral ke saya. Nanti mungkin kalau bisa saya jawab. Mungkin yang sudah Zoom, sudah saya berikan konsepnya, cara membangun kolam dan sebagainya. Nah, yang belum Zoom ini silakan segera Zoom. Nanti kita segera praktek. Kalau sudah, biasanya kalau membuat kolam itu, kalau sudah punya shopper, itu akan lebih kerasa gitu perjuangannya. Dibandingkan kita belum punya shopper, kemudian membangun kolam, itu kayak loyo-loyo aja. Nah, makanya kita praktek iklan dulu, baru saya ajarkan ilmu selanjutnya, yaitu bangun kolam tersebut dan memfollow up-nya seperti apa. Begitu. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan. Pak Udin, mau tanya Pak Udin. Ya, silakan Pak. Ya, itu membangun kolam itu maksudnya shopper-shopper itu dimasukkan grup WA gitu, Pak? Iya, betul Pak. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah namanya grup WA atau grup Telegram. Tapi saya rasa kayaknya orang lebih familiar dengan grup WA ya Pak ya. Nah, kita masukkan ke dalam grup WA setiap waktu, setiap saat, setiap
sehari sekali atau 2 kali sekali kita sharing di sana. Ini loh penghasilan Vingo saya, atau mungkin ini testimoni dari orang yang sudah berhasil. Kemudian informasi-informasi yang menarik tentang Vingo kemudian disampaikan di sana, Pak. Gitu. Nah, mungkin setelah itu ada saatnya kita melempar pertanyaan ke mereka. Ada nggak yang mau saya ajarkan? Misalkan kemarin saya dalam 2 minggu misalkan dapat 5 juta gitu ya. Ada nggak yang mau saya ajarkan dapat 5 juta dalam 2 minggu? Nah, para shopper tuh pada menjawab, iya mau Mas, mau Pak, mau. Nah, setelah itu barulah saya closing orang yang mau itu. Saya chatting secara personal. Saya chattingnya tidak di grup, biarkan mereka yang di grup itu tetap penasaran. Nah, kira-kira begitu Pak. Pokoknya intinya setiap hari kita sharing di sana, tunjukkan keunggulan-keunggulan Vingo ini. Apalagi kalau nanti setelah ini barangnya datang, tunjukkan aja ini loh buktinya kalau Vingo ini tidak hoax atau bahkan tidak ada unsur penipuan di dalam Vingo ini. Nah, itulah nanti yang disampaikan di sana. Kalau saatnya mungkin seminggu sekali kita lempar pertanyaan, dan seminggu sekali juga biasanya saya broadcast satu persatu. Misalkan, selamat malam Pak, perkenalkan saya Udin. Boleh nggak minta waktunya sebentar? Biasanya mereka langsung jawab, iya Pak, silakan. Nah, setelah itu saya minta izin juga, boleh nggak saya menjelaskan Vingo, sebuah marketplace di mana kita bisa menghasilkan jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah hanya dari sebuah aplikasi. Nah, pasti orang itu jawab, oh ya silakan Pak, dijelaskan. Nah, kebanyakan bilang gitu Pak. Sekarang di grup saya itu, ini banyak yang belum saya masukkan, karena belum sempat juga. Itu sekarang kalau nggak salah ada 120-an orang di dalam grup saya. Ini yang belum saya masukkan, kemungkinan ada 30-an orang. Belum saya masukkan grup dan sudah chatting saya. Nah, itu saya gitu kan, setiap minggu saya kemudian bilang chat personal, kemudian saya bilang perkenalan, kemudian saya jelaskan Vingo, kemudian dia mau, kemudian saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, oh iya Mas, ya banyak respon Pak. Artinya kita kan mengingatkan lagi, kalau ini loh ada bisnis Vingo yang bisa menghasilkan di internet hanya cukup modal HP, katakan begitu. Mengingatkan lagi kepada orang tersebut yang dulunya dia tidak mau, nanti dia akan menjadi warm market kita, atau orang yang ya setengah mau lah, kira-kira begitu. Nah, kebanyakan orang yang begitu saya kebanyakan closing dari yang beginian malah. Justru kalau begitu langsung kita dia chatting dapat dari Google Ads itu memang betul banyak 20. Tapi ya sulitnya di situ, sulitnya begitu pertama kenal kemudian langsung mau closing itu tidak semua orang mau Pak, hanya 1-2 orang saja mungkin yang mau. Nah, cara saya adalah membuat kolam tersebut, saya japri, saya kenalkan lagi apa itu Vingo. Ya, oke, ketika dia mau, barulah saya bimbing menjadi PS. Kebanyakan begitu saya. Ini itu kan sebenarnya ada 2 alternatif ya. Kita buat grup WA atau kita misalnya broadcast gitu. Broadcast mereka menganggap itu japri gitu ya. Iya, Itu hujan di Tajur. Ya hujan deh gerimis. Efektif buat grup WA atau efektif di broadcast, Pak? Ya. Dua-duanya Pak. Kalau saya punya prinsip semua channel yang selama saya bisa menjangkau, saya masuki. Facebook saya masuk, Google Ads saya masuk. Nah, termasuk di WA, grup saya, mereka saya masukkan, grup saya broadcast juga. Kalau perlu kita secara personal dulu. Istilahnya yang dua-duanya dijalankan Pak. Mereka dimasukkan grup, tapi kita jadwal juga setiap minggu mungkin, atau setiap 5 hari sekali kita broadcast mereka secara personal. Nah, begitu. Itu intinya biar mereka kenal dengan kita dan trust dengan kita. Itu dulu Pak. Saya bangunnya kepercayaan dulu kalau sama calon-calon PS itu biasanya begitu. Saya bangun trust dulu, mereka percaya. Bahkan kalau mereka sampai saya tanya-tanya juga tinggalnya di mana, kemudian aktivitasnya apa. Nah, mereka kenal, kemudian tanya kita, saya di Malang dan sebagainya macamnya. Selesai kalau sudah begitu enak Pak. Mau kita selama dia trust sama kita mau jualan apapun, itu saya rasa sangat manjur gitu. Begitu Pak. Ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan biar enggak saya saja. Ini versi saya ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Saya sudah join sebenarnya dari awal tahun. Cuma baru dapat 6 orang kan. Makanya saya antusias sekali untuk ikut trainingnya Mas Udin gitu loh. Siap Pak. Ya, justru kita ini dengan bimbingan Pak Udin
Ya diharapkan bisa menjaring banyak shopper, atau paling nggak nanti dari shopper-shopper itu bisa upgrade ke PS gitu. Iya, iya Pak. Itu aja Mas Udin. Ya, ya kalau saya pasti Pak, maksudnya saya memang berkomitmen untuk membantu teman-teman sekalian. Makanya saya privat Zoom itu tujuannya ya betul-betul memahamkan, tidak hanya sekedar saya kasih video, setelah itu saya biarkan. Ya di banyak pelatihan kan modelnya seperti itu, setelah dapat kasih video ya sudah, silakan untuk tanya-tanya di grup aja. Nah kalau saya bedakan dengan memprivat secara langsung melalui Zoom ini Pak. Terima kasih Mas Udin. Oke, sama-sama Pak. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang terkendala, mungkin dari laptopnya atau dari HP-nya. Nah, itu mungkin yang menjadi pengaruh ketika waktu Zoom itu menjadi kendala gitu Pak ya. Iya, tadi begitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang belum Zoom, kayaknya yang Zoom ini juga sudah banyak kok. Udah hampir separuh lebih lah. Separuh lebih yang sudah Zoom. Nah, yang belum Zoom silakan nanti PM ke saya, langsung aja bilangnya nggak usah tanya, kapan saya dikirimi jadwal ya. Saya mengistilahkan seperti ini. Yang mau, kalau bahasa kasarnya Pak, mohon maaf ya. Yang mau belajar ini saya atau Anda, kira-kira begitu. Ya kalau Anda mau belajar langsung aja store jadwal. Saya jam sekian sampai jam sekian Mas, mohon dijadwalkan. Nah, kalau jam sekian sampai jam sekian tidak ada, maka saya akan balas. Oh, jam sekian sampai jam sekian penuh. Bisa nggak jam sekian sampai jam sekian? Kalau nggak bisa, besoknya. Kira-kira saya jawabnya begitu. Jadi, nggak usah bertanya lagi, Pak, saya jadwalnya kapan? Di grup berkali-kali sudah saya bilang, kalau ingin Zoom, silakan langsung store jadwal. Pak, Mas, saya jam sekian sampai jam sekian untuk Zoom-nya. Langsung saya jadwalkan, saya tulis di papan. Begini, Pak. Gitu. Jadi saya standby terus di depan laptop. Ya. Ayo, dua itu saya. Mungkin ada yang mau sharing lagi Pak, cerita-cerita. Silakan. Pak Udin mau tanya, itu kalau Silakan, buat Pak. grup WA, Ya. grup WA itu bisa ada negatifnya ini Pak, kalau ada orang satu yang misalnya negatif itu ngeracunin di grup gitu loh Pak. Oh iya. Nah, itu bahkan mungkin ada orang yang pura-pura tertarik padahal dia sudah PS misalnya. Nah, dia mau cari main di kolamnya orang lain gitu loh. Nah, Oh iya. gimana? Nah, itu biasanya saya matikan untuk ini Pak, untuk chatnya. Jadi cukup saya aja yang boleh ngechat. Nah mereka kalau ada pertanyaan saya suruh PM saya. Kira-kira begitu. Oh gitu, searah ya Pak ya? Iya Kak. Nggak masalah Pak. Kebanyakan juga teman-teman juga melakukan seperti ini. Jadi dia mute aja grupnya. Jadi orang yang ingin bertanya lebih lanjut silakan PM. Nah, kira-kira begitu. Nah ada kalanya saya buka sesi tanya jawab. Silakan ada yang bertanya. Mungkin jam sekian sampai jam sekian. Begitu aja. Setelah itu saya tutup lagi. Tapi kalau di saya itu pengalaman enggak ada Pak, enggak ada yang apa ya istilahnya, ada yang menonjol kemudian mengatakan ini bisnis penipu, namanya enggak ada di kasus saya loh Pak ya. Enggak tahu mungkin di Bapak Ibu sekalian ada yang semacam itu. Gitu. Nah, nanti yang belum iklan silakan ya. Bisa chat saya. Berarti rata-rata sudah dapat PS ya Pak ya, yang sudah iklan. Barusan juga saya banyak. Sudah Pak ya? Banjiran PS Pak, PS Pak. Saya banyak di chatting juga nih sama teman-teman yang lainnya. Mas, hari ini saya dapat, jadi setiap dapat PS itu laporan ke saya. Berarti wah luar biasa juga ya. Saya tidak menyangka begitu Pak. Luar biasa. Begitu artinya kan orang yang tidak tahu Google Ads sama sekali, kemudian saya ajarkan, kemudian bisa praktek dan sampai menghasilkan itu kan luar biasa menurut saya. Gitu. Jadi bisa bermanfaat lah ilmu saya bagi teman-teman sekalian. Ya. Pak Udin, kalau rasionya itu yang standar tuh berapa yang chat,
banding berapa yang closing PS, Pak? Itu enggak bisa diukur, Pak, tergantung kualitas dari kitanya. Kalau saya, kualitas saya, itu saya bisa dari katakan 15 orang yang ngechat, itu saya bisa closing 1 sampai 2. Itu kualitas saya, Pak. Kualitas saya. Jadi saya ya perlu tingkatkan lagi, kapan si 14 orang ini yang dia belum jadi PS, saya PS-kan, kira-kira begitu. Kita tinggal menunggu waktu saja sih. Saya rasa ketika dia sudah menjadi shopper, ya kita bersyukur dia mau sudah jadi shopper itu kan juga aset kita secara tidak langsung. Saya mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena nanti ketika dia melakukan pembelanjaan, itu kita dapat komisinya. Kan di grup leader itu juga di-share dapat orang Singapura ternyata melakukan pembelanjaan dan dia sudah dapat komisi 10-15% itu. Kalau saya sih begitu, Pak. Untuk rasionya kualitas saya masih 1-2 PS dari 15 orang yang chatting. Ya, pasti akan saya tingkatkan gitu. Makanya saya berencana untuk rekrut CS. Artinya saya sendiri untuk menangani 15-20 chattingan itu masih kualan gitu loh, Pak. Di Sambi saya harus mengajarkan Google Ads ini, harus Zoom tiap hari. Makanya saya mau rekrut CS. Jadi di Google Ads itu kita bisa scale up bahasanya, atau kita kembangkan atau kita kali lipatkan. Misalkan nih dengan iklan 100.000. Level kita katakan sebagai AM gitu, Pak ya. Komisinya kan 350.000. Kita iklan 100.000, seandainya dapat 1 orang kan dapat 350.000. Masih untung 250.000. Katakan yang 50.000 buat CS lah kalau dia mampu closing. Artinya kita untung 200.000. Nah, kita tinggal scale up. Kita mau per hari dapat PS berapa? Oke, saya per hari ingin dapat PS 10. Kita tinggal rekrut minimal ya 5 CS. Kemudian iklan kita per hari dinaikkan jadi 10 kali lipat, artinya dari 100.000 menjadi 1 juta. Tapi kita kan sudah mendapatkan 3,5 juta. Yang 500 untuk CS-nya, kemudian sisanya 2 juta kita untung per hari. Ya, kita kalau bicara masalah scale up, saya rasa tinggal mengkalikan aja, Pak. Begitu sih mainnya. Kalau memang sudah benar-benar profit ya, artinya saya ini kan sudah benar-benar profit, per orang sudah dapat 350.000, ya saya berani scale up, artinya saya berani rekrut CS, karena memang betul-betul menghasilkan. Begitu sih, Pak. Iya. Itu follow up-nya itu sejauh ini chatting-chatting saja atau ada yang Gimana, Pak? Bisa diulang? Untuk apa? Untuk sampai closing PS itu pada umumnya cukup chatting saja atau lewat telepon juga? Oh, ya. Dua-duanya dipakai, Pak. Ada yang anak muda gitu ya, Pak, yang mungkin di usia 30 ke bawah lah, itu rata-rata tidak mau ditelepon. Nah, generasi milenial ini tidak mau ditelepon. Nah, itu yang harus kita tahu. Kalau mereka sudah tidak mau ditelepon, jangan sekali-kali kita telepon, nanti mereka jadi ilfil, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah bapak-bapak 30 ke atas, 40 itu kebanyakan minta telepon. Justru di telepon ini dia lebih senang daripada chatting. Nah, kira-kira begitu. Nah, kebanyakan saya yang closing ini ya variasi, Pak. Saya ada yang via chat juga bisa closing, yang langsung saya telepon. Jadi saya minta telepon, oke, siap, langsung saya telepon, saya jelaskan, oke, langsung saat itu juga dia transfer. Dan yang telepon ini ada namanya Pak BE, itu di bawah saya. Ya jaringannya sudah luas, Pak. Ya saya bersyukur juga. Saya waktu itu baru, kalau nggak salah, baru dapat 27, kurang 3 lah. Maksudnya kurang 3 untuk menjadi AM. Nah, saya ketemu Pak BE ini dan dia langsung ngegas itu. 4 hari bisa jadi AM. Artinya saya dapat komisi banyak tuh dari Pak BE. Nah, kira-kira begitu. Yeah. Nah, dia minta telepon, langsung telepon saya jelaskan panjang kali lebar, selesai, besoknya langsung transfer. Begitu. Iya. Ya, hebat tuh Pak BE itu. Wah, ya. Jaringannya luar biasa itu, Pak. Iya. Iya, itu sama istrinya juga berdua. Iya. Biasanya kalau minta telepon, mereka yang minta telepon ya? Nah, kita tawari dulu, Pak. Kalau saya tawari. Kalau mereka sudah minta duluan, ya saya bersyukur karena saya sudah bisa menjelaskan tanpa ada miskomunikasi begitu. Kalau mereka saya minta, kemudian mereka mau, ya enak juga gitu. Tapi saya kebanyakan ini minta tanya, apa bisa saya telepon? Nah, kebanyakan anak muda yang ngechatting itu enggak mau ditelepon, Pak. Gitu. Iya. Kalau kita kan cenderungnya di awal tuh langsung kita kirimi banyak
informasi gitu. Menurut Pak Udin baiknya gimana? Apakah ngikuti dia tanya apa kita jawab atau langsung kita kirimin macam-macam materi, Pak? Oh, kalau langsung dikirim macam-macam materi tadi, Pak Dedi juga sempat cerita, kayaknya kurang efektif Pak Dedi ya. Iya Pak, Jadi efektif benar. memang kayaknya kita harus personal dulu deh mainnya Pak. Ya. Kalau saya sih mainnya personal Pak. Nggak tahu teman-teman yang lainnya mungkin menemukan metode yang paling efektif gimana ketika di broadcast materi mereka mau gitu. Kalau saya selama melihat teman-teman, jadi sebelum kelas ini saya buka, saya riset ke teman-teman Pak. Dan kebanyakan teman-teman yang di grup itu langsung broadcast materi. Ini videonya, ini keuntungannya. Waduh, ketika saya coba nggak membalas, langsung di broadcast lagi. Ini videonya lagi, ini orang melihat bahwasannya ini nggak profesional begitu lah Pak. Kalau menurut saya ya, kalau versi saya, yang selama ini saya lakukan bisa closing 1 sampai 2 per hari itu, ya saya secara personal, saya membuat dia trust dulu. Nah, setelah dia trust, mau saya juali apapun pasti mau gitu Pak. Mungkin Pak Dedi nambahkan Pak, silakan Pak. Ya ini Pak, jadi gimana kondisi? Jadi ketika kita lagi santai, shopper-shopper yang masuknya sedikit, kita bisa lewat chat santai dengan kalem kita timpalin semua pertanyaan-pertanyaannya, alur-alurnya. Jadi seperti itu. Tapi ketika yang shoppernya itu datangnya banyak, kan ada kalanya yang masuk itu banyak, hingga 1 sampai kadang-kadang sampai 10 sampai 15 itu kerepotan. Dan itu kita harus pilih dulu, ada yang mau lewat telepon apa enggak gitu. Jadi kalau lewat telepon kan lebih cepat. Saya telepon ya, dia nggak jawab, nanti dulu disingkirin dulu. Jadi beberapa orang yang oke telepon kan cuma 5 menit atau sampai 10 menit udah closing, udah beres. Dibanding kita chat lama untuk ngikutinnya. Kalau kita lagi santai sih enak, kalau lewat chat aja udah enak. Nah, intinya kita harus menguasai dulu sistem kerjanya Pingo. Jadi apapun pertanyaan dari member-member yang baru masuk kita udah bisa menguasai. Kalau kita nggak menguasain ya kita repot nantinya. Dia nanya ini kita jawabannya apa, ini jawabannya apa. Jadi kitanya sendiri harus menguasain dulu. Karena saya pun di awal-awalnya saya lebih banyak buka-buka dulu di Google gitu ya, browsing dulu, lihat dulu materinya apa. Nah, karena saya lihat mentor saya pun sebenarnya sibuk. Karena semuanya ini bisnis yang baru booming, semua orang lagi pada berlari. Jadi kebanyakan itu saya lihat itu nggak peduli kepada timnya. Tapi kalau saya sendiri saya pengen konsepnya itu berbeda, yang bagaimana kita mitra kita itu kita bina dulu nih, jadi dulu. Jadi jangan kita yang jadi, mitra kita dulu jadi gitu. Syaratnya kan sebenarnya untuk bisnis ini mudah, kita dapat 10 dulu gitu ya. Ketika kita udah dapat 10 yang upgrade, kita bantu yang di bawah kita, mitra-mitra kita. Dengan sendirinya yang di bawah kita jadi AM, otomatis kita sendirinya pun akan naik nantinya. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi jangan egois kita pengen sendiri sukses nggak akan bisa. Jadi semua pun namanya network itu harus punya sistem. Kalau nggak punya sistem nggak bisa. Kita akan jadi pelengkap doang bagi kesuksesan mentor-mentor kita. Capek kitanya nantinya. Tuh. Ini seperti ini. Jadi ilmu-ilmu kayak begini tuh nggak akan disampaikan sama karena mereka semuanya tuh pada berlari semuanya. Coba lihat ini sekarang. Karena kondisi ini memang baru bergerak, baru booming. Ya kalau saya sendiri kan karena awalnya juga dari network ya. Saya belajar dari pengalaman yang lalu, jadi ngerti gitu cara kerjanya bagaimana, sistemnya gimana, udah tinggal lari sebenarnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru masuk, baru di dunia network itu akan kewalahan kalau nggak tahu alurnya, jangan sampai jadi pelengkap rugi. Dan makanya sekarang itu kita lebih enak, alhamdulillah dengan konsep yang sekarang itu kita dengan beriklan di Google Ads itu luar biasa, kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau dulu kan susah gitu. Sekarang itu kita kalau mau ke Aceh pun nggak mesti harus ke Aceh. Lewat Google kita udah bisa. Iya. Kita mau ke Papua udah bisa. Itu lebih enak sekarang itu untuk mendapatkan bisnis itu lebih enak sekarang. Ya gimana kita maunya gitu aja. Iya Pak. Pak Yona ini tidak AM ya. Gimana Pak? Mungkin testimoni mencapai AM-nya Pak buat teman-teman sekalian. Motivasinya ya, mungkin. Dijalani terus. Timnya juga banyak tuh Pak yang rekrut orang. Saya lihat di grup timnya Pak Yona. Iya. Ya dengan berjalannya waktu Pak. Iya.
Iya. Oke. Pak Siswanto ini juga mau testimoni, Pak. Wah, ini baru iklan juga dapat PS ini. Ya, malam teman-teman. Ya, malam, Pak. Ya, jadi saya baru beriklan sekitar berapa ya? Semingguan ya Pak Udin ya. Tapi Belum, sempat Pak, ya, Pak? belum ada ya. Belum ada. Sempat hari apa kan? namanya harusnya otomatisnya saya off-kan tapi nyala. Ya, tapi itu Pak lumayan dapat kurang lebih sekitar 10 shopper ya yang sudah terdaftar, yang langsung upgrade untuk menjadi PS1 ada lagi sekitar 2 yang nunggu uang masuk untuk segera akan upgrade menjadi PS. Jadi biasanya kita kalau sudah dapat shopper itu, kita tujuan utamanya bantu mereka untuk bisa upgrade. Bahkan malah kadang-kadang saya berikan mereka challenge, Pak. Kalau misalnya mereka serius, mau serius, saya challenge begitu. Kalau Anda bisa dapat 4 orang preferred shopper, mereferensikan 4 preferred shopper, saya bantu dia untuk daftarin secara gratis. Jadi kita membantu orang yang betul-betul mau kerja tapi nggak punya uang, saya challenge seperti itu. Ya, ini salah satu sebuah ide untuk saya membantu mereka yang nggak punya uang tapi punya kemauan, ya saya bisa bantu gitu. Tapi kalau uang nggak punya, kemauan nggak punya, ya udah kita cari lain yang mau serius saja. Itu kalau pendapat saya ya. Ya hasilnya cukup bagus lah Pak. Dari apa yang Pak Udin sudah sharingkan kepada kita, yang sudah ikut training sih sangat membantu sekali. Ya. Begitu Pak Udin kira-kira sharing saya. Iya Pak, terima kasih atas testimoninya. Ya mungkin ada lagi Pak yang mau disaringkan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lainnya. Nah Pak Siswanto barusan cerita ke saya yang budget 500-nya habis. Sekarang dapat pinjaman lagi 2 juta Pak ya. Lumayan Pak ya. Ya dapat pinjaman 2 juta dari Google Ads. Iya. Ya cukup bagus lah, cukup efektif. Begitu saya bayar hari ini sudah ada mungkin 6 orang shopper yang daftar ke saya. Wah mantap. Dan jadi dapat kalau pakai konsepnya Pak Udin itu, shopper langsung bisa masuk sih ya. Jadi nggak sulit gitu untuk dapat shopper. Nah, ya memang kalau saya tidak cenderung pakai kolam Pak Udin. Kalau pakai kolam, gimana Pak tekniknya Pak? Kolam itu malah satu negatif menjadi negatif semua. Oke. Jadi saya satu-satu per masing-masing prospek itu. Oh oke. Buat daftar prospek 1 sampai 20 gitu, saya pakai blast WA itu ya. Jadi saya kirim satu, terkirim semua. Iya. Itu diajarin oleh upline saya Pak Yuna supaya lebih efektif. Jadi kalau satu negatif tidak mempengaruhi yang lain. Oke. Iya tadi Pak Yona sempat cerita Pak tentang itu. Kalau saya mute Pak. Jadi saya matikan untuk chattingnya. Cukup saya saja yang boleh chatting. Tapi ada satu saat untuk sesi-sesi tertentu mungkin beberapa jam aja saya buka. Habis itu saya tutup lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau pribadi kan mereka merasa lebih dihormati ya Pak, lebih ya, betul. Jadi lebih enak kalau kita chat pribadi, walaupun itu juga pakai blast WA begitu. Jadi sekali kita kirim WA langsung semua 20 shopper itu kita kirim semua. Kita kasih makanan tiap hari seperti Pak Udin sarankan. Iya Pak. Menurut saya sih tinggal waktu saja ya. Asal kita confident bahwa kita bisa. Saya sih biasanya saya tanya, kamu pengen punya income berapa? Pengen punya income tambahan berapa? Saya tanya, kalau kamu bisa saya bantu untuk punya income segitu, kamu mau nggak serius? Saya tanya begitu. Kalau mereka nggak serius, ya saya buang. Tapi serius saya bantuin begitu. Poinnya di situ sih Pak. Ini pendapat saya ya. Jadi intinya kan orang pengen cari income tambahan. Kalau Bapak bisa membantu mereka makan income tambahan,
pasti mereka mau serius. Ya, memang kita harus confident begitu ya. Kita meyakinkan dia bahwa apa yang kita lakukan, seperti Pak Udin bilang, saya kasih you money back guarantee 100%. Kalau kamu ngikutin saya dan nggak dapat hasil apa-apa, investasi kamu saya balikin kan, seperti Pak Udin Iya, Pak. kasih. Dan itu saya lakukan di tim saya dan itu cukup efektif. Kamu lakukan cara yang saya kasih tahu, saya bimbing, kalau kamu nggak dapat apa-apa, saya balikin duit kamu. Ya, itu masukan dari Pak Udin kepada saya lakukan untuk tim saya juga. Siapa? Luar biasa berarti ya. Saya sih mikirnya begini, artinya kita pun bisa menghasilkan loh dengan ilmu yang kita punya. Terus ilmu kita duplikat ke orang, kalau dia nggak bisa menghandle orang, kita bantu menghandlekan, masa hasil shopper satu aja nggak dapat? Kira-kira kan begitu. Ketika kita membuat mereka berhasil, udah kamu dapat 1 shopper, ya itu kan sudah dapat hasil. Artinya money back guarantee kan sudah selesai. Tidak ada tidak ada garansi lagi setelah itu karena dia sudah mendapatkan hasil shopper 1. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Nah, kalau memang dia mau dapat penghasilan, ya lakukan itu berulang-ulang karena nggak mungkin secara instan kita dapat penghasilan. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Kadang-kadang kita harus bantu tim kita, Pak. Presentasi ya, betul. Kalau dia presentasi, dia merasa dia nggak tahu jawabannya, saya bilang kamu hubungin saya akan telepon kamu balik, kamu kasih nomor telepon saya untuk bicara dengan kenalan kamu atau relasi kamu, saya yang berbicara. Jadi saya bantu tim saya begitu, Pak. Jadi kalau dia presentasi, dia ada kesulitan begitu, menjelaskan dan sebagainya, saya yang kasih mereka di telepon. Mereka callback ke saya yang telepon ke mereka, saya bantu mereka seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya, itu masukan dari Pak Siswanto. Mungkin ada lagi, Pak, teknik-teknik khususnya, Pak? Tekniknya belum ada ya kalau shopper, kalau Bapak ikutin dari landing page Pak Udin, shopper sudah pasti dapat. Nah, kita bagaimana dari shopper itu, rasionya dari pengalaman, kalau dari saya berbicara dengan orang yang sudah punya experience, 10 shopper harusnya akan upgrade menjadi preferred shopper sih, Pak. Ya. Sekarang punya 20 shopper ya, minimum saya akan punya 2 preferred shopper. Jadi kalau Bapak butuh 10 preferred shopper supaya aman, seperti tadi Bapak bilang ya, Anda harus cari 100 shopper. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak cari 100 shopper, pertanyaannya bukan seperti itu. Bagaimana caranya supaya Bapak bisa punya 100 shopper? Dan itu saya duplikasi ke tim saya. Saya belum ada 1 bulan, tim saya, shopper saya sudah hampir 300 sekarang. Ya. Dan yang penting harus duplikasi. Makanya konsep Pak Udin ini kalau bisa diduplikasi ke tim kita sebenarnya bagus sekali, lebih cepat, Pak. Timnya Pak Udin. Apalagi kan Pak Udin kasih bonus itu pada kita ya, ada 150.000-nya. Bonusnya kalau kita mau bantu tim kita balikin kepada mereka juga, mereka lebih semangat kan? Ya betul, Pak. Nah, dengan jadi cara kita bilang, saya subsidi 150.000, padahal Pak Udin yang kasih ke kita subsidi kepada tim kita. Gitu. Ya boleh begitu, Pak, boleh. Itu satu membantu meringankan mereka juga, tapi duplikasinya akan lebih hebat, Pak. Ya. Kalau semua orang itu semuanya ikut Pak Udin, di training oleh Pak Udin satu persatu, by Zoom gitu kan cukup efektif ya. Iya Pak. Ya, yang dibicarakan Pak Siswanto ini tadi adalah sebuah program afiliasi. Ya, jadi saya minta tolong ke teman-teman sekalian, bisa di-share-kan ke mitranya atau di bawahnya, atau teman cross-line-nya yang ada di grup. Tapi saya tidak menyarankan dan jangan sekali-kali share di grup secara langsung. Karena itu berhubungan dengan etika, Pak. Nah, jadi kita akan dinilai orang bagaimana cara kita nge-share ya. Itu jangan sekali-kali untuk mempromosikan apapun langsung share di grup. Minta izin dulu ke adminnya atau kita personal satu persatu perkenalkan diri. Itu caranya gitu, Pak. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mempromosikan program Google Ads ini kepada mitra, kepada temannya, crossline-nya, atau bahkan upline-nya, tidak masalah. Jika ingin belajar Google Ads ke saya, silakan. Nah, apresiasi apa yang saya berikan ketika teman-teman sekalian membawa temannya atau timnya atau siapalah yang sudah menjadi PS untuk training di pelatihan ini adalah 30%. Nah, kira-kira begitu.
dari harga yang sekarang sudah saya naikkan 50.000 Pak. Jadi 349.000 itu kalau mengajak satu orang 30%-nya adalah 105.000. Jadi per orang yang diajak nanti dapat 105.000 ya. Kalau dibilang kecil sih kecil, tapi kalau kita bandingkan kita bisa ngajak 10 orang aja dapat 1 juta. Lumayan buat modal iklan di Vingo kita. Kira-kira begitu. Artinya tidak hanya mendapatkan manfaat ilmu yang saya berikan aja gitu Pak, tapi mendapatkan income juga ketika mempromosikan pelatihan ini. Nah, kemarin sudah saya share di grup Telegram itu linknya untuk join grup affiliate. Sekitar ada 15-an orang yang sudah tergabung. Dan malam ini, kemarin kita sudah sharing dan sudah saya training gimana cara mendapatkan linknya. Malam ini saya mau share copywritingnya untuk promosi di teman-teman sekalian. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin join juga dan mendapatkan income tambahan dari Google Ads ini, tidak hanya belajar aja, silakan ke grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu ada yang saya pin, nah, silakan masuk grup di sana. Nah, kira-kira begitu sih Pak. Saya ingin, maksudnya di tim Bapak juga kalau mau disubsidi model Pak Siswanto tadi juga tidak masalah. Nih saya tambah lagi diskonnya 100.000, artinya kamu cukup bayar 200 berapa tuh? 240.000 lah kira-kira begitu. Gitu. Nah, ini Pak Hendri sudah hadir ini. Pak, gimana Pak testimoninya Pak? Luar biasa ini Pak Hendri. Tidak hanya Vingo aja Pak ya, tapi semua bisnisnya dijalankan pakai Google Ads. Mantap itu. Selamat malam Mas Udin. Malam Pak. Wah. Oke, malam. Ya, hari ini saya kebetulan ada PS lagi. Mungkin besok. Wah, mantap, mantap. Terima kasih Pak Udin. Ya, ini testimoni juga sedikit nih, selain saya coba iklan Vingo, saya kan ada juga aplikasi lain. Saya ikutkan juga dalam aplikasi marketplace yang lain Mas Udin, dan hasilnya ya signifikan lah, dan iklan dan hasilnya juga lumayan. Dan terima kasih Mas Udin. Hari ini saya dapat ya, satu dan mungkin luar biasa. Mudah-mudahan ada 2 PS lagi. Ya, alhamdulillah Pak. Mantap, mantap, mantap. Oke. Baik, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau di-sharekan atau ditanyakan biar yang sudah praktek ini bisa juga menjawab kasus-kasus yang mungkin dialami teman-teman sekalian. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Halo, saya coba tambahin dikit ya Mas, mungkin kalau ya Pak, silakan Pak. Jadi gini, hari ini semalam saya kan dapat pencerahan juga dari Mas Aska ya. Iya. Ini beliau. Jadi kemarin memang dalam suatu praktek software saya banyak sekali. Dalam praktek kemarin software saya banyak. Kemudian saya bikinlah satu grup software khusus grup saya. Itu ada ya namanya ada kurang lebih sekitar 75 sampai 80 software di sana. Ya artinya seperti nama Udin bilang, kita bikin kolam sama kayak kolam gitu. Jadi kita melakukan edukasi dalam kolam kita sendiri. Jadi satu edukasi kita dilihat orang support kita. Kan gitu ya Mas Udin ya? Iya Pak. Jadi kemarin itu memang saya dapat masukan dari Mas Alka karena memang kondisi yang kemarin kadang-kadang kan. Pak, mohon maaf, ininya mungkin. Mic-nya agak dekat, Pak. Oh ya. Mungkin tadi ada ini kurang jelas katanya di chatting WA tadi ada yang bilang. Oke. Karena kita belum launching selama ini kan, kemarin ini kan saya juga cukup sedikit kendala karena memang mau PS itu software yang mau PS kendala karena memang kita belum launching. Kadang-kadang kan kita kasih ke nomor pribadi, jadi kadang-kadang menjadi tidak rasa kurang percayanya. Kemarin kan ada masukannya, kita coba tawarkan pertama sekali adalah dia mampu bisa nggak melakukan update sendiri PS melalui Vingo-nya. Saya coba begitu Mas, coba ternyata ribet ini. Ya udah, kalau memang ribet kita bantu dengan perwakilan Vingo yang dari Indonesia, dan itu cukup efektif hari ini. Dan hari ini saya dapat satu PS lagi, begitu Mas Udin.
Ya, siap. Jadi usernya Pak Hendri atau timnya yang mau join PS ini kebanyakan, Pak ya, kebanyakan dia mau upgrade sendiri, kemudian sama Pak Hendri langsung disarankan, ini loh, bisa transfer ke rekening saya. Jadi orang itu langsung curiga atau protect terlebih dahulu sebelum dia closing sebagai PS. Nah, kemarin ada sharing tentang afiliasi ini, kita sedikit bahas tentang teknik-tekniknya. Mas Aska cerita diarahkan untuk membeli sendiri, artinya upgrade PS sendiri tanpa dibantu oleh kita. Ketika mereka kesulitan, tidak ada bank, ATM dan sebagainya macamnya, nah itulah baru peran kita untuk mentransferkan biar mereka tidak curiga di awal. Nah, kira-kira begitu tadi yang disampaikan Pak Hendri. Betul. Gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin sharingkan atau bercerita tentang pengalaman menggunakan Google Ads-nya atau kesulitan meng-closing PS-nya, karena tema malam ini kita coba gali gitu ya, teknik apa yang paling sesuai gitu untuk meng-closing orang. Karena memang mendatangkan orang dengan Google Ads ini sangat gampang. Tinggal teknik meng-closingnya ini seperti apa. Memang kita perlu sharing begini. Saya menyampaikan dengan metode saya saja, belum tentu Bapak Ibu sekalian cocok. Nah, gitu. Makanya saya hadirkan semuanya dari Pak Hendri, kemudian Pak Siswanto, Pak Yona, Pak Dedi, ada teknik masing-masing untuk meng-closing orang tersebut. Nah, kira-kira begitu. Oke. Saya kasih tambahan, Pak Udin. Mas Ya, Udin. silakan Pak. Silakan, monggo. Ya, jadi tadi memang betul. Jadi di awal waktu kita berikan di Google Ads itu kendala utama adalah ketika mereka mentransfer uang ke pribadi itu menimbulkan kecurigaan. Iya. Makanya kita harus memberikan pilihan kepada mereka itu untuk menggunakan Genius. Saya selalu bilang kepada mereka, Bapak bisa transfer langsung ke Vingo melalui Genius. Yang kedua, kartu kredit. Baru ketiga, kalau Bapak tidak punya kartu kredit, nggak mau pakai kartu kredit atau Genius, paling saya bantu. Saya bantu melalui teman saya yang punya Genius. Tapi teman saya juga belum pasti mau. Tapi kalau Anda mau, saya tanya dulu kepada teman saya, mau apa enggak? Dia bisa bantu. Jadi kita jangan memberikan pilihan yang ketiga kepada shopper kita. Tapi kita harus nanya. Jadi kita tahu bahwa Pak Handoko pasti mau begitu kan. Tolong kan. Tapi kita jangan bilang langsung, Pak. Nanti transfer ke Pak Handoko. Saya bilang kalau kamu mau saya bantu, saya coba tanya dulu ke teman saya yang punya Genius, mau nggak membantu kamu? Kalau mau, kalau teman saya mau, kamu mau nggak gitu? Begitu dia bilang mau, ya sudah, itu pasti closing, Pak. Oh iya. Iya betul Pak Siswanto ini ya. Iya, saya biasanya saya lakukan begitu dan tidak ada masalah, Pak. Oke. Tapi kalau langsung suruh transfer ke rekening pribadi, orang curiga. Iya. Saya mau tanya itu kalau langsung tuh ada nomor rekeningnya Vingo Malaysia kah? Saya sendiri belum pernah, Pak. Tapi setahu saya kalau pakai Genius itu bisa langsung ya. Pak Mas Udin itu sudah pernah ya? Ya, Pak. Di Vingo itu ada pilihan kartu kredit, Pak. Nah, kartu kredit itu bisa kita isi dengan kartu debit online, kartu Genius pun juga debit online ya, atau kartu kredit. Nah, nanti ada pilihannya, masukkan 16 nomor kartu, kemudian valid date-nya, kemudian CVV-nya. Udah, cuma itu aja, Pak. Nah, yang penting saldo kita harus ada. Jangan saldo kita nggak ada, nanti nggak akan bisa. Nah, begitu. Kalau saya, gitu ya, Pak. Kalau saya sih, memang mereka kebanyakan juga saya bantu, gitu ya. Mereka transfer ke Genius saya, kemudian saya aktifkan, saya minta passwordnya, sini saya aktifkan. Ya saya bersyukur karena teman-teman yang saya aktifkan itu semua pada percaya dengan saya, begitu Pak. Saya membuat trust dulu memang. Jalur trust itu dibangun dulu, mau transfer apapun, nah oke pasti ya. Kira-kira begitu. Ya kalau memang pertanyaan seperti itu tuh selalu ada gitu loh. Iya. Pribadi gitu, bukan langsung ke akunnya Vingo gitu loh. Iya.
Mungkin semua orang merasakan pernah mengalami seperti itu ya Pak ya. Tanya kok pakai rekening pribadi gitu ya. Tapi Mas Udin tambahin lagi sedikit lagi Mas Udin. Kemarin kan dari Mas Afka itu kan ada video tutorial cara update sendiri ke PS. Kalau boleh kemarin mohon dibantu video itu ada buat kita juga. Mas Udin bantu, kan tahu Mas Afka, kemarin saya juga belum tahu nomor WA Mas Afka ya. Kalau dapat video yang tersebut kita kan bisa memancing si calon PS ini ke arah update sendiri. Nanti kalau memang sudah ada kendala, baru kita bantu pakai rekening pribadi. Itu Mas. Kalau ada video tutorial tersebut. Oke. Mungkin kalau ada waktu mungkin saya buatkan ya Pak. Mungkin besok atau lusa mungkin saya buatkan. Iya. Bisa aja langsung buatkan. Cuma ya mungkin waktunya karena video kan ini apa, kalau ngomong di depan video itu nggak seenak ngomong begini kan. Kalau begini ya santai-santai aja. Tapi kalau ngomong di video itu kan salah sedikit kita nanti edit. Nah, kira-kira begitu. Iya. Memang itu menjadi bahan kita juga mungkin untuk jembatan kayak jadi PS tersebut Mas Udin. Jadi mungkin teman-teman di grupnya Mas Udin juga akan terbantu. Betul Pak. Awalnya kita bantu dengan kondisi ini loh, kita bisa update ini video tutorialnya. Tapi kan memang ada persyaratannya, harus ada kartu kredit yang pakai Visa ataupun Genius. Kalau mereka sudah tidak punya kartu tersebut, baru kita arahkan, ayolah kita bantu. Itu kan trust-nya sudah muncul gitu loh. Iya Pak. Betul ya? Ya Pak. Ada yang lain yang ingin sharing? Silakan. Oh gitu. Sama saya men-sharingkan itu, Mas Udin. Ya, silakan Pak, silakan. Jadi kalau saya biasanya saya menawarkan selalu yang 199. Jadi kalau mereka keberatan, saya tanya, kalau saya beritahu budget Anda berapa? Ini kan banyak yang keberatan masalah uang ya. Tanya, kalau saya bisa bantu kamu dengan budget 50%, kamu tertarik nggak? Saya selalu bertanya, Pak. Kalau saya bisa bantu kamu dengan hanya 50% dari 199, cuma 99, kamu mau nggak? Kalau dia jawab mau baru saya jelasin. Oke, kalau saya bisa bantu kamu mau nggak gitu? Dengan budget yang 99. Jadi di awal saya selalu upgrade tawarkan yang 199. Kalau dia nggak ada masalah ya segera dia akan transfer. Tapi kalau dia ada masalah ya kita turunkan yang 99. Tapi kita jangan bilang bahwa ini bisa upgrade yang 99. Kita tanya, kalau saya bisa bantu kamu dengan 50% dari budget yang 199 menjadi 99, kamu mau nggak? Baru kita jelaskan begitu ya. Itu juga penting. Jadi kalau kita tawarin, usahakan yang 199, baru kalau mentok ya 99. Kalau masih mentok juga, saya challenge tadi Pak. Jadi oke, kamu bantu kenalin kepada ada 4 referensi yang confirm mau untuk masuk menjadi preferred shopper, saya bantu kamu untuk dapat free. Saya seperti itu. Berarti orang ini memang betul-betul serius, Pak. Kalau sampai dia bisa dapat 4 orang preferred shopper, itu berarti orang itu memang perlu dibantu, Pak. Iya. Itu masukan saya ya. Jadi ada 3 tahapan itu, kasarannya gratis pun bisa gitu loh. Asal dia mau kerja gitu kan. Iya, betul juga. Jadi sebetulnya nggak ada alasan, oh saya nggak punya uang gitu. Nggak punya uang, lo mau kerja nggak gitu. Nggak punya uang, nggak mau kerja, ya udah. Iya, betul Pak. Luar biasa ini masukannya. Bisa saya praktekkan juga nih Pak. Ntar Pak Udin training sama saya dong. Siap. Ini saya rekod Pak. Nanti saya bagikan ke teman-teman yang lainnya. Biar bermanfaat ilmunya. Siap. Silakan yang mau sharing-sharing, monggo. Pak Udin. Ya, silakan Pak Almon. Silakan Pak. Iya, Pak. Maaf Pak Udin, saya baru ini bergabung karena kesibukan Pak Udin. Wah, luar biasa ini, Jadi Pak. sebenarnya belum saya ngikutin, baru ini saya ngikutin Pak Udin. Iya. Nah, yang saya tanyakan satu Pak Udin, di situ kan untuk jadi PS itu ada beberapa pilihan ya Pak Udin ya. Ya. Apa namanya, untuk di sistemnya ya Pak Udin ya.
Ya. Di sistemnya itu kan ada yang RM 199, ada yang berapa ya? 99, Ada 99. Nah, kita kan diduplikasi 199 gitu. Iya. Nah, itu memang tidak bisa pilihan lain kah? Apa harus itu, dan gendalanya di mana Pak Udin? Oke, Gitu. siap Pak. Itu pertanyaan Pak Udin. Mungkin ada yang mau jawab Pak, silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha. Iya, saya baru gabung nih. Ya, siap, Salam Pak. kenal semua. Salam kenal. Iya, hampir saja telat ini aku pas di jalan keluar ini. Iya. Mohon maaf untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya lisensi Vingo itu udah ditetapkan 199 RM, Pak. Iya, Pak. Karena banyak permintaan di Malaysia itu, mereka ini ada yang tak beruang-beruang. Semuanya pada di kampung-kampung tak ada duit, gitu. Sehingga akhirnya Vingo ngeluarin yang 99 RM, 129 RM, sama 169 RM, dengan ketentuan tidak bisa naik ke AM, Pak. Jadi mentok di PS saja. Cuma masih dikasih kesempatan untuk belanja kekurangannya. Yaitu mencapai 199 RM, dikasih 2 tahun, sehingga dia bisa naik karirnya ke AM. Seperti itu. Jadi private ini sifatnya adalah hadiah, Pak. Makanya barangnya nggak bisa dipilih yang lainnya, sudah ditentuin, gitu loh. Jadi aset yang paling utama di Vingo itu adalah lisensi itu, Pak, gitu loh. Menurut saya seperti itu. Artinya sebenarnya kalau di gendala di kita Pak, di Indonesia lah ya, karena tadi kan kita masih ikut Malaysia ya Pak ya. Ya. Artinya kalau kita itu yang tidak pilih 199, kira-kira jadi gendala di mana nanti Pak ya? Apakah kalau orang mungkin siap lah untuk nanti suatu saat upgrade, karena ini kan masalah duit, masalah duit banyak Pak, yang permasalahannya kan masalah modal gitu. Iya. Artinya bisakah itu kita gunakan di Indonesia atau memang tidak bisa? Dan di mana nanti resikonya Pak? Yang mana Pak? Pilihan yang 99 RM? Iya Pak. Nggak ada Pak, nggak ada masalah. Indonesia pun bisa pakai fasilitas tersebut. Oh, begitu. Nggak masalah, mau milih yang mana nggak masalah. Yang jadi masalah itu, apabila orang itu ternyata luar biasa, kendalanya adalah belanja tambahannya. Lah, belanja tambahannya ini kan kita belum bisa shopping, Pak. Sehingga orang itu akhirnya stagnan di PS saja. Nah, ketika dia di PS, sedangkan yang di closing itu ngambil yang 199 RM, lalu dia bisa naik jadi AM, hilang dong jaringannya. Sayang, satu timnya dia hilang bakalan karena udah tersalib. Oh, gitu Pak ya. Ya, makanya kalau tim saya sarankan ke 199 RM, karena kita memang tujuannya mau bisnis, cukup 1 kali belanja, seumur hidup nggak perlu belanja lagi gitu loh. Aman kan? Daripada kita harus ngingetin lagi, mensupport lagi untuk belanja kekurangannya. Nah, utangannya itu dikasih tahu di sistem nggak Pak? Apa dia sendiri? Otomatis. Sudah dijelaskan di awal bahwa yang di bawah 199 RM itu maksimum PS. Biarpun dia berupaya bagaimanapun, walaupun sudah lock 10 maupun punya 30 PS, tetap aja nggak bisa jadi AM kalau dia nggak belanja 100 ringgitnya lagi. Oh, belanja 100 ringgitnya itu di belanja umum atau di belanja upgrade, Pak? Belanja umum. Oh. Nah, kita belum bisa shopping, kan susahnya di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima jadi kasih. kita cari amannya, mending 199 ringgit. Baik, Pak. Baik. Nah, ketika dia nggak ada modal, Pak, saya biasanya, ini boleh share ya, maaf Pak Udin ya. Ya, mau Pak, lanjutkan. Saya biasanya, Pak, yang namanya manusia hidup bersosial, minimal kan dia punya koneksi, Pak, ya. Mungkin orang yang dia sering menolong dia, atau keluarganya, atau familinya. Saya bilang, tunjukin gift pack yang 199 ringgit ini tadi, cerita sama orang tersebut, bilang sama dia, minjem duit.
Nanti kalau gift bag-nya datang, kasihkan sama dia. Selesai. Seperti itu kan bisa, Pak. Iya, Atau dua opsi. Ketika dia berjalan luar biasa, dia dapat fee referral, dia closing 5 orang, udah bisa withdraw, balikin duitnya. Gift bag-nya lari ke dia. Iya. Nah, bisa itu seperti itu. Faza. Oke. Coba saya tambahkan Pak ya, dari yang disampaikan Pak Toha Alaidrus, ya untuk upgrade yang 99 itu bisa Pak jadi AM. Nah ini saya sekedar meluruskan karena ini sudah namanya ada praktek ya di tim saya. Dia sudah cuma belanja 99 ringgit ya, itu benar statusnya jadi AM. Cuma permasalahannya notifikasi di sistem itu otomatis dan tidak ada peringatan bahwa kita kurang 100 ringgit, tidak ada. Itu yang menjadi was-was bagi kita. Sehingga kita harus segera melunasi yang 100 ringgit ini. Ya ketika kita jadi AM, segera kita lunasi yang 100 ringgit ini. Nah, untuk belanja atau shopping, saya rasa bisa Pak, di menu indeks bisa. Cuma yang menjadi kendala adalah ongkirnya jauh lebih mahal lagi. Misalkan nih, kita milih 2 barang. 2 barang itu, kemarin saya tanyakan, bisa nggak 2 barang ini dikirim satu alamat, tapi ongkirnya satu. Nggak bisa, 2 barang ini harus 1 barang, 1 ongkir. 1 barang, 1 ongkir. Artinya ketika kita milih 4 barang, ya sudah 400.000 untuk membayar ongkirnya saja. Karena apa? Karena kargo yang yang dipakai kita untuk ke Indonesia itu subsidi silang Pak. Ada yang barangnya besar, harganya lebih dari 100. Nah, nanti itu yang kecil-kecil itu akan menambahkan yang 100. Nah, Pak kalau Udin, sistemnya itu Pak. Gimana Pak? Kalau Pak Udin alamatnya pakai yang mana Pak kalau upgrade PS? Upgrade saya di jaringannya Bu Yuni, saya ngikut di Bu Yuni yang Pak siapa dulu 43 Megamendung. 43 Megamendung. Bukan Pak. Pak siapa ya yang Bu Yuni itu? Siapa Pak Hendri ya? Pak Wendy. Pak Hendri ini Pak Wendy ya. Sebentar, saya kalau nggak salah dulu itu kalau sekarang sih Pak Muhammad Rafar. Kalau sekarang Pak Muhammad Saya sampai sekarang pakai alamat 43 Megamendung. Kuala Lumpur. Saya sekarang yang di Selangor. Oh, beda ya? Beda Pak. Mungkin beda leader aja ya. Iya, Pak Daniel, Pak. Artinya Pak Daniel di sana. Oh, iya. Kalau yang saya alami begitu, sekarang Pak. Kalau gini Pak Udin, berarti kalau orang belanja tambahan dialamatkan yang sama waktu upgrade PS kan tentunya bisa toh? Bisa. Iya kan? Bisa. Cuma ya itu ongkirnya nambah lagi. Ya. Makanya 99 itu adalah solusi yang terbaik begitu. Karena yang belanja indeks kena ongkir, yang upgrade PS free ongkir. Oh, Bapak bayarnya berapa? 800 itu ya? 850 Pak. Oh, 850 ya. Artinya itu kan sebenarnya ringgitnya itu kan 199 itu kan cuma 725, 700.000 kan ya. Yang sisanya itu sebenarnya untuk ongkir ya. Nah, ongkir, kita berangkat ke Malaysia manual, mungkin insya Allah udah bulan ini atau bulan depan ke Malaysia. Mantap. Luar biasa Pak. Iya Mas Udin, masalahnya kan di situ kita. Iya, betul. Gift bag nggak nyampe. Nah, saya lagi gunakan jalur darat, Pak Udin. Oh, insya Allah kalau ini goal, insya Allah lancar. Sebab kita kalau barang itu bisa lewat Batam, beres sudah. Kita mau lewat jalur darat. Ada satu solusi nanti kita coba. Oh, mantap. Ini Pak Toha berarti sudah luar biasa nih untuk sampai pengiriman sudah paham betul. Bukan masalah itu. Pernah tahu orang Bawean? Iya Pak. Orang Bawean itu keluarga besarnya banyak di Malaysia sama di Bawean. Rata-rata mereka punya pekerjaan itu mengawal para orang Bawean itu dengan barang-barangnya semua menghantarkan ke Malaysia dan sebaliknya dari Malaysia juga mengirimkan barang-barangnya keluarga mereka yang ada di Bawean melalui darat. Setelah dari Batam baru naik pesawat ke Surabaya. Jadi udah pekerjaannya mereka. Oh, enak Pak ya. Nah, ada jalur khususnya. Saya mau nyoba, kena berapa biayanya. Kalau memang bisa dijalankan, ya insya Allah nanti bisa bantu tim-tim lainnya. Oke. Seperti itu. Tapi masih kita coba, Mas Ian. Karena saya punya tanggungan ada 70 gift pack ini. Wah, di under saya. Luar biasa. Tidak luar biasa, Pak. Pusing, Pak. Itulah ya.
Saya ada 122, Pak. Punya sampean? Lah iya, pusing lah. Karena kuncinya di giveback juga. Memang pemahaman mereka ini kalau dia tidak jalan, larinya ke giveback akhirnya. Tapi kalau lisensinya dia jalankan dengan baik, dia nggak mikirin giveback karena dapat free referral. Giliran nggak closing, larinya ke giveback lagi. Wah, betul itu. Benar. Iya, seperti itu, kejadian seperti itu. Bahkan saya malah dicap penipu. Iya. Padahal kemarin saya closing orang Malaysia, 2 hari dia terima giveback-nya, Pak. Terima kasih sama saya. Ada buktinya, suaranya semua ada. 2 hari dia terima di Malaysia. Wah, boleh di-share tuh, Pak, buat testimoni kita. Oh, ada. Nanti saya kirim. Ada. Siap. Ya, terima Dia kasih, ambil Pak. yang 99 ringgit. Saya bilang kalau kamu closing Malaysia bebas mau berapa ringgit terserah, mau 99 berapa terserah. Kalau yang Malaysia. Karena udah Hampir, Pak ya. masternya di sana udah gitu. Dan testimoni cashback. Testimoni cashback udah masuk orang belanja Malaysia ke saya. Mantap. Pak Toha, boleh bertanya nggak nih? Siap. Gimana cara dapat prospek orang Malaysia, Pak? Nah, ini seru ini. Saya punya akses harga di sana gitu loh, Pak. Dia closing PS, berhubung PS ke PS, orangnya nggak ada. Oh, saya kemarin Mas Udin, saya mencoba kemarin melalui Google Ads-nya itu saya bikin campaign-nya, tapi ke Malaysia. Kemarin kan dapat landing page yang Malaysia. Cuma dari sekian banyak saya mendapat yang langsung masuk jadi shopper tidak ada, tapi melalui WA langsung. Tapi kendala saya di sini adalah masalah bahasa. Masalah apa, Pak? Masalah bahasa, Pak Toha. Bahasa tinggal panggil aja, Pak. Jangan pakai voice, pakai penerjemah. Download ada terjemahan, Pak. Saya closing orang Malaysia, tinggal copy paste, saya terjemahin bahasa Malaysia, ya udah aku share, Pak. Jadinya seperti apa nggak tahu dah. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Iya. Bahkan saya pernah nge-share juga pakai bahasa Thailand, Pak. Oh iya. Saya cari grup-grup, saya tinggal copy paste di penerjemah. Yang penting ada linknya sama tulisan Thailand. Udah saya share aja di situ. Namanya lempar jala. Wah, sip. Jadi tiru ini. Mantep ini. Loh, apa yang susah sekarang? Selama mau ya bisa aja toh. Iya. Iya, Pak Toha, saya gara-gara bahasa akhirnya saya saling diam-diam jadinya. Iya. Mau follow up gimana? Banyak, Pak, media, Pak. Sampean masuk ke Telegram, sampean klik nama negara, ngeluarin grupnya. Imo, sampean tulis negara, ngeluarin grupnya. Tinggal kita masuk aja di situ, tinggal share. Cuma kadang-kadang begitu kita nge-share langsung diusir, Pak. Iya. Langsung statusnya dibisukan sama adminnya. Jadi banyak cara gitu loh. Tapi paling enak, Pak, memang Pak, paling enak itu mensupport. Kalau sudah ngelok 10, paling enak mensupport pertumbuhan, Pak. Membesarkan jaringan, Pak ya? Ya, pertumbuhan dijadikan dulu aman, Pak. Kenapa? Kita juga butuh testimoni. Kita banyak orang tapi nggak ada pertumbuhan, ya capek juga gitu. Kalau jadiin pertumbuhan, memang saya akui konsepnya Pingu luar biasa. Kalau sudah AM luar biasa. Duit melulu isinya memang. Tapi kalau nggak ada pertumbuhan, susah. Jadi memang konsepnya 100% teamwork di Pingu ini. Memang betul bukan MLM, tapi teamworknya nomor 1, Pak. Jadi maksudnya membina PSPS juga gitu, Pak Toha? Iya, karena jika kan jadi jadi PS bantu kita putus-putus ya? Iya, putus-putus, Pak. Halo, putus ya? Ya, putus-putus, Pak. Pak Toha.
Putus-putus, Pak. Iya, halo, halo. Ya. Ini Pak, saya punya konsep, boleh mungkin bisa membantu Bapak semua di PS. Saya barusan closing leader MLM di waktu itu sama saya. Kita bareng ke Beijing, ada 120 leader Indonesia dapat reward tahun yang lalu ke Beijing. Jadi alhamdulillah dari salah satu itu ada yang closing jadi upgrade PS. Dia 1 minggu Pak closing 18 PS. Luar biasa. Ya, dia mungkin udah punya tim kali ya tadinya. Tim di bawah dia belum yang Dia mainnya kekeluargaan, Pak. Jadi dia dia upgrade, kakaknya di upgrade, adiknya di upgrade, Pak. Iya, iya. Halo? Adiknya upgrade, dia upgrade. Itu ada putus-putus Pak ya? PS sendiri kakak. Putus. Halo? Ya, sebentar. Putus-putus, Pak. Ini wifi-nya banyak yang pakai kayaknya. Bentar. Oke, udah normal? Udah? Siap, udah. siap. Halo? Ya. Jadi dia upgrade, kakaknya di upgrade, adiknya di upgrade. Setelah itu dia upgrade temennya, juga suruh nembak kakaknya sama adiknya. Nah, otomatis kalau satu orang 3 ID, ya closing 10 kan sudah AM, Pak. Oh iya, betul, Pak. Nah, itu sama dia diduplikasi. Jadi main kecepatan. Seperti itu. Nah, ketika dia sudah AM, maka kakaknya atau adiknya itu dimainkan linknya. Jadi dia sekarang closing pakai link kakaknya atau link adiknya untuk supaya jadi AM juga. Mainnya seperti itu. Walaupun kalau dia pakai AM-nya dia sendiri kan, kalau closing kan 100 ringgit nih. Kalau dia ngelosing pakai adiknya ya sama aja 100 ringgit kan, cuma kepecah. Masuk adiknya 50 ringgit, ke dia aja 50 ringgit. Tapi kan dia ngejar adiknya supaya jadi AM. Karena ngejar AT. AT kan harus ngelok 3 AM. Ya. Nah, itu keamanan juga gitu loh. Takutnya apa? Takutnya dia sudah AM yang dibawa lebih kenceng, ngeduluin jadi AT, hilang dah omsetnya. Dari satu jalur. Iya, betul, Pak. Seperti itu. Strateginya bagus sekali tuh. Ya, itu kecepatan seperti itu. Ya, sila aku MLM itu pasti ada yang namanya trik kecepatan itu, Pak. Nah, ini trik kecepatannya seperti itu, main kekeluargaan. Meski nggak mudah. Ya, itu kan 3 lah. Saya pribadi malahan, Pak. Oke, Mas Udin, mohon maaf kan. Siapa Siswanto? Ada keperluan lain. Yuk, nanti insya Allah ada waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih sudah sharing. Oke. Luar biasa. Oke. Waalaikumsalam. Siap. Bagi pengalaman. Ini kisulan itu. Ya, silakan teman-teman yang lainnya yang ingin berbagi cerita atau teknik-teknik khusus untuk mempercepat proses di Vingo ini. Ini ada Pak Sunarto ini. Pak Sunarto. Pak Narto. Ya, silakan Pak. Saya pengen dengar testimoninya Pak Sunarto. Pak Sunarto mana? Ini sudah. Tinggal di unmute Pak Sunarto. Oke. Pak Narto ini upline langsung saya nih Pak Masudin. Oh, luar biasa Pak. Pak Sunarto, ya. Silakan Pak di unmute boleh.
Gak kedengar Pak Udin. Ya, ini belum di-unmute. Ini sudah saya unmute di sini, kalau di sana nggak disetujui, nggak bisa. Nah, sudah ini. Halo. Ya, silakan Pak Sunarto. Ya. Halo. Ya, Pak Narto. Ya. Suaranya enggak masuk Pak ya. Tidak masuk suaranya. Tapi kurang jelas Pak. Mungkin apa ya? Ini ya, mic-nya mungkin. Pakai handsfree bagus Pak. Halo. Ya. Halo Pak Narto, kayaknya suaranya nggak masuk Pak. Ya, suaranya nggak masuk. Halo, Pak Narto nggak masuk. Halo. Pak Narto, suaranya nggak masuk Pak Narto. Iya, enggak masuk ini. Halo, suara saya masuk nggak Pak Udin? Masuk Pak Irna. Silakan Pak. Baik Pak Udin sama teman-teman semua. Mohon maaf ini baru gabung tadi karena hujan, jadi suaranya nggak jelas. Ini gitu. dari teman-teman lah. Ini baru udah ini jadi bisa gabung lagi. Jadi gini Pak Udin sama teman-teman nih, saya ucapkan terima kasih Pak Sunarto ini juga saya ini update saya nih Pak Sunarto ini. Jadi yang kemarin terima kasih Pak Udin udah bimbing kami ke iklan di di Google ya. Sudah cukup banyak juga yang ini, cuma memang closingnya tadi harusnya memang saya juga tadi dengerin dari awal harusnya ya closingnya terrekodnya. Tapi dari pengalaman saya yang selama ini beberapa yang kami pendekatan sama itu ya, prospek itu ya. Cuma memang efektifnya memang jangan melalui WA aja gitu loh. Memang harus tadi seperti Pak Udin sampaikan yang kemarin tuh terus selalu dihubungi dengan telepon. Karena apa? Kalau itu ada pendekatan lebih efektif gitu. Kalau cuma WA, balasan WA dan lain-lain itu kurang efektif gitu. Jadi kasih pendekatannya harus melalui telepon lah. Jadi saling kenal ada suaranya. Kalau bisa pakai, jadi mengenal orangnya gitu loh. Itu pengalaman saya seperti itu. Cuma untuk kendala sekarang mungkin nanti teman-teman yang dari ini ya Pak Narto dan teman-teman yang lain itu disampaikan aja ke itu manajemen. Terus sekarang ini yang kendala yang tadi kemarin saya sampaikan Pak Udin, yang sekarang di sananya stok hadiah gift-nya itu kan lagi terbatas sehingga link referralnya tidak turun, sehingga untuk teman-teman yang mengembangkan, yang kita rekrut untuk mengembangkan agak terkendala sehingga kita juga macet juga gitu loh, karena kita mau melangkah lagi ya. Kendala di situ Pak Udin. Oh iya Pak. Itu Pak Udin ya. Karena itu mungkin minta tolong bantuan sama teman-teman yang senior itu di atas. Nah, ini agar ya manajemen cepat mengusahakan itu sehingga bahwa kita itu kalau mau merekrut atau mengajak orang udah siap semua gitu. Kalau itu linknya belum ada ya kita nanti dikiranya nggak beneran seperti itu loh Pak Udin. Iya. Semuanya. Mungkin itu aja Pak Udin. Makasih Pak Udin.
Ya, terima kasih Pak sudah di-sharingkan terkait dengan pengalaman Google Ads ataupun kendala yang ada di Vingo. Ya, kalau di grup leader pun ya, mungkin Pak Sunarta juga di sana. Apa namanya di grup ATAM itu juga sering membahas begituan Pak. Bahkan yang baru jadi AM itu sering komplainnya masalah itu. Jadi apa namanya ya ada sih cara-cara untuk menangani. Mungkin kalau saya bukan bidang saya Pak untuk gimana cara menangani orang yang meminta giveback. Karena saya belum terjadi kasus orang yang minta giveback ke saya. Bahkan saya minta mana uang ongkirnya belum ditransfer sampai hari ini. Kira-kira begitu. Jadi tidak peduli sama givebacknya malahan. Kira-kira begitu Pak. Boleh saya tambah Pak Indri ya, Pak Indri ini mungkin. Silakan Pak. Mas Udin, ini seperti Pak Irna tadi juga bilang, selain WA, melalui telepon langsung itu juga cukup efektif karena emosinya dapat di situ. Mas. Ya betul Pak, betul. Emosinya kita dapat di situ. Jadi cara penekanan orangnya, cara penjelasannya. Jadi tadi mulai hari tadi, saya kalau ada yang sudah mulai ada bertanya, sudah mulai mengarah ke bagaimana cara update TPS, saya langsung mengusahakan untuk langsung telepon Mas Udin. Di situ emosinya dapat. Benar kata Mas Irna, emosinya dapat kita di situ. Dan kita kenal sama orang, kita bicara artinya pembukaan dulu, kenalan sama orang, di mana posisinya dan segala macam. Berbicara dulu kita masuk ke materi. Biasanya itu cukup mengena. Dan ini kemarin sebelumnya saya belum melakukan seperti ini. Saya lalu melakukan hanya melalui chatting. Tapi ternyata tingkat kegagalannya juga cukup tinggi gitu kan. Nggak dapat emosinya di situ. Tapi kalau kita dengan langsung bisa menelpon, itu kita dapat emosinya. Dapat kita berbicara sama orangnya, kemudian cara penekanannya, cara segala macam didapat. Itu maksudnya yang tambahan dari saya. Seperti yang Mas Irna bilang tadi, Pak Irna tadi bilang. Memang lewat telepon, kalau sudah ada ketertarikan bertanya bagaimana cara update PS, kalau menurut saya, kita kalau bisa berkomunikasi langsung lewat telepon, mungkin lebih bagus, mungkin gitu. Karena saya mulai melakukan tadi. Itu, Mas Udin. Ya, siap. Siap Pak, luar biasa. Memang telepon cepat kok Pak. Saya juga pakai telepon, kalau orang mau ditelepon, langsung saya telepon, pasti closing dia. Kebanyakan closing orang yang ditelepon itu. Kira-kira begitu. Ini Pak Sunarta sudah bisa nih. Bisa Pak? Bisa. Suaranya udah masuk? Masuk Pak, masuk. Aduh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Dato. Ya. Ini Pak Hendri yang paling hebat itu di grup saya. Wah, mantap ini Pak Hendri. Pak. Mas Irna. Ini lancarkan tadi yang serangan Fajar Pak, habis ini Pak. Saya mau informasikan bahwa seperti yang pengalaman di Mas Irna Susanto ini kan waktu itu ada downline-nya itu keberatan untuk mentransfer ke seseorang. Betul. Sehingga itu dengan saya kasih trik yang ini dikasih nama rekening nama seseorang yaitu Pak Wendy. Ini Pak Wendy itu siapa? Itu Pak Wendy itu adalah orang yang dipercaya di Vingo sebelum ada launching. Sehingga itu dia suruh ngirim sendiri ke sana, sehingga itu lebih percaya ternyata itu. Jadi rekening itu jangan untuk passwordnya terutama itu password itu jangan diberikan kepada langsung. Misalnya Pak Hendri itu ada downline yang mau PS upgrade, kemudian dikasih nomornya Pak Wendy yang Pak Wendy sama passwordnya, sehingga itu nanti lebih percaya. Tadi di awal itu ada mengalami kesulitan masalah itu, sehingga itu ketidakpercayaan terhadap transfer itu semacam itu cara ngatasinya. Kemudian ini kalau saya untuk iklan berbayar itu cuma 2 kali. Saya ahlinya di iklan yang tak berbayar itu. Jadi termasuk ini di memang ada triknya dimana, itu Pak? Iklan di mana Pak itu? Halo? Iklan di mana yang nggak bayar? Di FB, di Facebook. Oh, Facebook itu saya kan jebolan dari ini Abdi itu.
Sehingga itu kalau setiap 2 jam sekali itu harus mengadakan iklan itu. Setiap 2 jam sekali saya iklan terus, jangan sampai bosan. Nanti hitungan yang ke-7 itu orang tadinya hanya lewat aja. Setelah hitungan yang ke-7 itu dia mulai membaca. Nanti pada hitungan yang iklan yang ke-9 itu baru mulai ngeh gitu. Itu sudah saya praktekkan. Mohon maaf Pak Narto, tapi saya di FB itu link Pingo udah ditolak mulu Pak. Oh, link-linknya itu. Ada triknya nanti anu aja. Oh gitu, boleh Pak. Nanti kita minta aja. Ya. Siap. Share-nya di apa Pak? Di story atau status atau grup atau apa Pak? Atau di beranda. Oh, beranda kita? Di beranda status ya? Iya. Saya udah ditolak Pak. Awal-awal enggak, habis ditolak. Kalau di beranda itu harus daftar dulu. Itu buka di strip 3 yang kanan paling atas itu di strip, nanti diklik itu nanti akan muncul profil dibuka, kemudian nanti muncul yang baru itu ya. Kalau new itu ya. Kalau sudah yang baru diklik itu nanti di situ. Nah, kebetulan saya diajari yang gratisan jadi yang baru praktek itu Pak Hendri itu luar biasa ini. Pak Narto. Ilmunya nggak dikasih saya kemarin Pak Narto. Gimana? Saya nggak dapet nih. Masalah rumah tangga internal nih. Jadi gini juga saya tambahin dikit. Saya tambahkan dikit ya Pak. Hendri, gimana Pak Hendri? Traffic free ini ya, free traffic ini ya, saya tambahkan dikit. Memang kalau memang dalam satu iklan kan ada free traffic dan berbayar. Ya, saya juga lebih memanfaatkan yang free juga. Jadi biasa yang dapat saya pembelajaran kalau yang free ini kan bisa kita lakukan yang pertama di WA Story. Betul ya Pak? Di WA Story. Kemudian kita membuat Facebook kita itu menjadi Facebook betul-betul Facebook bisnis. Selain punya fanpage dari Facebook kita punya grup sendiri yang sifatnya mungkin apakah itu namanya grup marketing digital. Jadi sekarang kan kita melakukan edukasi dalam grup tersebut. Jadi orang merasa, wah kita ini orang-orang digital, betul-betul orang digital. Padahal pengetahuan saya minim sekali. Jadi kita sekarang jadi di grup itu adalah orang yang betul-betul paham dengan digital gitu loh. Jadi dalam Facebook saya itu selain ada Facebook yang utamanya, kita punya fanpage-nya. Kemudian dalam fanpage-nya tersebut saya bikin lagi disebut dengan grup. Dalam grup tersebut ya kita mengikuti. Terus kemudian kalau di IG, kalau di Instagram kita bisa juga berfree, tapi kan memang harus banyak followernya. Cara bikin follower banyak kan unfollow dan follow. Jadi kita follow orang, misalnya hari ini follow orang 300 orang, ya pasti akan jadi follower kita 10% atau 20 orang atau berapa. Nanti kita unfollow lagi orang tersebut, mungkin lagi follow lagi yang lain. Biasanya lebih efektif dengan kondisi di Instagram seperti itu. Biasanya kalau yang berfree itu saya begitu. Tapi memang target kalau untuk free, untuk WA Story, minimal kita punya kontak itu 2.000 loh sebenarnya. Baru sangat efektif untuk kita melakukan iklan free dengan WA Story tadi. Saya WA Story saya nggak putus-putus tiap hari. Begitu. Ya, tapi memang ini namanya usaha ya. Dari segala usaha pasti hasilnya ada. Begitu sih Mas. Tapi untuk yang biasa saya melakukan iklan berbayar, biasanya di FBS sama di Google Ads yang terbaru dari Mas. Ya, saya juga melakukan yang free ya, free traffic. Betul. Itu Mas Udin tambahannya. Ya Pak, jadi memang semua channel harus dimasuki Pak ya. Di mana orang nongkrong kita datang. Nah kira-kira kan begitu. Nongkrong di Facebook kita datangi, nongkrong di Google kita datangi. Oke, luar biasa. Baik, jadi silakan. Memang saya tambah lagi. Jadi benar kata Pak Sunarto, orang kita minimal memberi suatu edukasi ke orang tuh minimal 7 kali. Dan orang sudah mulai ngeh dengan
iklan kita di atas 7 sampai 12 kali gitu. Itu ininya Pak. Sampai 12 kali baru orang, wah ini apa ini? Gitu loh. Baru orang ingat, wah ini apa? Memang kita harus tidak bosan, kalau di free, nggak bosan melakukan campaign terus Pak. Iklan terus gitu loh. Itu aja sih Pak Udin, Mas Udin. Siap Pak. Terima kasih atas sharingnya Pak Sunarto, Pak Hendri. Ya, terima kasih sama-sama. Luar biasa ini. Semangat terus. Siap. Mungkin ada yang lain ingin sharing? Silakan Pak. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri Pak ya. Ini sudah mulai jam 8 tadi, artinya kita hampir 2 jam untuk sesi sharing-sharing ini. Mungkin sudah teman-teman yang lainnya yang belum iklan Google Ads, silakan nanti langsung kontak ke saya. Kemudian pada malam hari ini kita juga banyak mendapatkan manfaat dari traffic free, kemudian sharing meng-closing orang, kemudian apalagi tadi itu rekeningnya diarahkan ke leadernya, kemudian dengan bahasa-bahasa yang sekreatif mungkin pada akhirnya membuat mereka closing. Nah, kita adakan sharing ini mungkin beberapa waktu lagi nanti kita adakan biar lebih menambah insight kita atau wawasan kita terkait dengan cara closing, marketing, dan sebagainya macamnya. Maksudnya saya salah dikit ya, sorry. Yap, monggo Pak. Pak, ini ada download saya nih Pak Solihan. Ada masukan nih Pak Solihan. Oh ya, silakan Pak Solihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak pakai headset ya. Iya Pak. Buram lagian ini ya. Kamera laptop. Enggak ini Pak, saya juga bentar. Ada kesulitan di closing memang ya. Closing shopper saya alhamdulillah ada 36 apa shopper, cuma untuk proses jadi PS itu agak kesulitan gitu Pak. Gitu. Tapi mungkin ini ada ilmu banyak ini hari ini. Semoga bisa saya lakukan. Itu mungkin Pak Udin. Siap Pak. Luar biasa berarti ya. Sharing-sharing begini memang harus kita seringkan gitu ya biar bermanfaat betul. Iya. Siap. Ya, saya juga terima kasih buat Pak Udin karena hasil dari Google AdSense juga. Ya, sama-sama Pak. Ya, semoga ilmu saya juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Betul Pak Udin, minimal 2 minggu sekali lah Pak Udin. Atau... Oke, siap Pak. Mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, enggak masalah ya. Ya. Sambil nanti ini kita gencarkan serangan fajar Pak Hendri. Ya. Makin banyak modal iklannya ini. Siap. Oke, mungkin demikian ya. Bagi teman-teman yang ingin join untuk memasarkan Google Ads ini, silakan ke grup Telegram, kemudian ada pin di atas, silakan klik di sana, komisinya 105.000 per orang yang diajak. Ya minimal bisa 10 orang kan udah dapat 1 juta, kira-kira begitu. Sekalian. Satu lagi tambahan Mas Udin, sorry. Satu lagi tambahan. Ini yang berhubungan dengan yang Google Ads, yang iklan Google Ads yang ada dashboard yang tadi itu. Kalau dapat jangan bingung aja Pak, jadi sifatnya umum. Jadi kita bisa sebar link kita itu ke tempat yang lain. Itu Pak. Ini kan kalau kontennya Mas Udin yang di dalam landing page yang ada itu kan isinya Vingo semua itu. Maksudnya. Iya Pak. Memang saya khususkan untuk Vingo dulu. Gimana sarannya Pak? Saran saya kalau dapat landing page isinya umum Pak. Jadi kita bisa menyebar ke grup-grup yang lain gitu loh Pak, yang berhubungan dengan cara belajar Google Ads ini gitu loh Pak. Oke, siap. Baik Pak. Jangan yang sifatnya spesifik. Kalau yang sekarang landing page-nya Pak Mas Udin itu spesifik sekali ke arah Vingo kan? Iya. Kalau dapat jangan ke arah Vingo. Mungkin ke depan gitu Pak ya. Mungkin bulan depan gitu ya kita open untuk umum gitulah istilahnya. Ya, betul. Siap. Karena memang kalau khusus Vingo gini kan kita bisa satu pemikiran, satu pemahaman, satu forum begini akhirnya nyambungnya Vingo semua gitu loh pikir saya. Iya. Siap. Nanti mungkin kita untuk kelas yang umum kita open biar teman-teman juga ada pemasukan dari menjualkan pelatihan saya begitu. Ya Pak Udin. Ya, cukup? Cukup. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Mas Udin. Sama-sama Pak. Ya. Semuanya. Terima kasih. Ya. Pak Nato, tunggu Pak Nato ya. Mari Pak, kita tutup ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.
Waalaikumsalam. Ya, malam.